Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul qiyam, wa syahrus sa'adah, wa syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dan Ibu guru MTSN 37 Jakarta, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, terutama kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini Ibu dapat kesempatan untuk memberikan materi pada anak-anak sekalian, yaitu salah satu rangkaian dari kegiatan Ramadan yang mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku sekalian dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seperti telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang Ibu tadi bacakan, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah Ibu bacakan juga, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi, yaitu tausiah Ramadan untuk anak-anak sekalian kelas 7 semua, yang berjudul makna kekuatan doa di bulan puasa. Makna kekuatan doa di bulan puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahu keberkahan dan rahasia-rahasia bulan Ramadan, pasti akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, selain kita diwajibkan untuk berpuasa, juga kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang yang mohon ampunan di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuninya. Siapa orang yang beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Dan siapa orang yang berdoa mohon hajatnya, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Nah, untuk itu para anak-anak sekalian, tentunya di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kita doakan orang tua kita semua, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita,
Dan tentunya kita berdoa buat kalian semua yang sedang belajar, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam belajar dan sukses di dalam menempuh pendidikan. Ya, maka di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka manfaatkan Ramadan ini 1 bulan penuh kalian untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tawadhu, dengan khusyuk. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, di antara orang yang tidak tertolak doanya adalah di antaranya selain orang yang berpuasa adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya, yaitu di antaranya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, yang amanah, yang tentunya menjalankan tugasnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang dizolimi. Orang yang didolimi adalah orang yang sedang disakiti, ya. Orang yang sedang dizolimi, maka kita jangan sampai kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena ketika dia dizolimi kemudian berdoa, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka mudah-mudahan kita as-shaimin was-shaimat, orang-orang yang berpuasa yang tentunya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan kesempatan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk banyak berbuat kebaikan. Misalnya di bulan-bulan yang lain, kalian sholatnya hanya sholat yang wajibnya saja. Ya, tetapi coba usahakan di bulan Ramadan ini, kalian lakukan selain sholat yang wajib, juga sholat yang rawatibnya. Ya, rawatib itu adalah sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Selain juga sholat-sholat yang sunnah seperti sholat duha, kemudian sholat hajat, ya, dan kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa ada sholat yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, maka anak-anak sekalian hendaknya jangan sampai ditinggalin sholat tarawihnya, ya. Apalagi kalian masa remaja harus semangat, harus benar-benar melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, ya, penuh mengharapkan dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa kita ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita menambah ibadah-ibadah yang lainnya yang tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, amalan-amalan di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Ya, yang tentu kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu, kita laksanakan, kita amalkan, ya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan itu ada momentum yang sangat luar biasa. Apa itu? Adalah nuzulul Quran, di mana ada malam tanggal 17 Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Lailatul Nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran. Setiap huruf Allah akan berikan pahala. Di hari lain setiap huruf Allah akan berikan pahala 10 pahala kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat ganda.
setiap hurufnya. Kalian kalau baca satu hari misalnya 2 lembar atau 3 lembar dari ayat-ayat Al-Quran, berapa kebaikan-kebaikan yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Ya, kamu harus targetkan tahun ini saya harus khatam baca Al-Quran 30 juz. Amin ya robbal alamin dan insya Allah. Selain kemudian amalan-amalan yang banyak dilakukan di Ramadan ini selain membaca Al-Quran adalah banyak-banyak bersedekah. Ya. Banyak-banyak berikan sedekah pada orang yang membutuhkan, pada anak yatim, duafa, fakir miskin, ya. Kenapa? Karena disinilah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Siapa orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan pahala seperti kita melaksanakan perintah fardu. Contoh misalnya, kita melaksanakan sholat sunnah duha. Allah akan berikan pahalanya seperti kita melaksanakan sholat fardu. Jika kita melaksanakan sholat fardu, maka Allah akan berikan pahala 700 kali lipat. Ya, jadi orang yang berpuasa luar biasa, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahwasanya nafasnya orang yang berpuasa aja adalah ibadah. Bagaimana kamu kalau baca Quran, baca buku, belajar, luar biasa, kamu dapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan ini kalian hendaknya mengadakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam, ya, tahajud yang biasanya nggak pernah bangun di malam-malam yang lainnya. Bulan Ramadan paksakan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Disitulah kekuatan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam sholat duha juga ya kamu laksanakan, kita berdoa untuk mohon rizki, ya. Di sholat malam qiyamul lail tahajud, kamu mohon ampunan, kamu mohon hajat, apa harapan-harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ar wa man fihinna. Ya, bacaannya begitu kan habis sholat tahajud, ya. Nanti kamu buka lagi tuntunan sholatnya agar senantiasa dibaca setiap selesai sholat tahajud. Kamu baca doa itu dan kamu berdoa, boleh dengan berbahasa Indonesia. Kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa hajat kamu, apa keinginan kamu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian selain hal-hal amalan-amalan yang tentu kita harus laksanakan di bulan Ramadan ini, yang pasti banyak memiliki nilai-nilai, pasti memiliki kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan pada kita semuanya, ya. Dimana kemudian kita ini adalah sudah memasuki masih dalam fase pertama, ya, fase rahmah, tanggal 1 sampai 10, ya, fase rahmah. Allah turunkan rahmat buat kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan rahmat. Kalau kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kita punya urusan, kita lancarkan oleh Allah, urusan dunianya, urusan akhiratnya, urusan belajar, ya. Dan juga kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran-kelancarannya, khususnya dalam ibadahnya, juga kelancaran-kelancaran di dalam untuk mencapai dunianya.
Mohon rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, karena fase minggu pertama adalah fase rahmat. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah fase rahmat. Adapun fase yang kedua adalah fase magfirah, fase ampunan. Ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Kamu banyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu adalah pada tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian fase yang ketiga, tanggal 21 sampai tanggal 30, fase itkun minanar, pembebasan api neraka. Kalau orang main bola itu kan ada final, semifinal kemudian final. Nah, fase itkun minanar itu fase final ya. Fase final itu biasanya sedikit yang mengikuti. Kita lihat kadang-kadang di masjid sudah mulai berkurang ya jamaah ya, sudah mulai sedikit jamaahnya. Disinilah justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang ke masjid beriktikaf, karena disitulah ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Doalah di situ ya. Kekuatan doa kamu di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah kabulkan doa-doa kita, terutama di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari di akhir Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal yang ganjil. Ya, mudah-mudahan kita semuanya adalah merupakan hamba Allah yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah dan juga di dalam melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tetapi puasa menahan seluruhnya anggota tubuh kita dan juga senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita puasa ini kita mendapatkan pelajaran. Kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, bisa melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian kelak nanti ketika selesai Ramadan kita membayar zakatul fitri, zakat fitrah. Ya, sebagai kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, kepala sekolah MTSN 37, dan bapak-bapak ibu guru, dan doa kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian kita tetapkan iman Islam, dan kemudian kita bersama-sama doa semoga dapat berjalan belajar kita ini dengan lancar, dan coronanya supaya Allah hapuskan ya, sehingga kita bisa tatap muka, bisa belajar kembali di sekolah, dan bisa berjumpa bersama-sama melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan semangat. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadurra'ana wa tamin tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi filana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.